Yahu minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Baru aja bangun tidur ya, terus scrolling dikit. Tahunya One Piece live action trailer resminya ya, udah keluar aja. Ya, karena udah keluar trailer resminya ya, pasti kita semua penasaran kan, apa bedanya sama teaser yang sebelumnya dan informasi apa aja yang ada di trailer terbaru ini. Makanya tanpa banyak cicit cuit gak jelas, monggo kita breakdown aja ge. Let's go. Oke, sebelum kita bahas masuk ke konten ya. Gila sih. Buat Misteri sendiri, trailer kali ini jauh improve banget dibandingin teaser yang sebelumnya. Makin lah dibikin berharap aja sih kalau emang kualitasnya beneran seterusnya kayak gini. Oh iya, ada sedikit tanggapan juga dari Odachi mengenai rilisnya teaser dan trailer One Piece live action ini, Re. Karena emang sudah sejak lama kita tahu kan kalau Oda Sensei sendiri sangat begitu terlibat dalam pembuatannya. Dan beberapa hal bahkan sampai harus mendapatkan persetujuan atau kepuasan dari Odachi. Sehingga kualitas dari live action One Piece ini bisa dijaga. Oda Sensei bahkan ya pada tulisannya menambahkan kalau sebenarnya meski produksinya sudah dilakuin selama kurang lebih 7 tahun lamanya, tapi bahkan karena beberapa momen masih ada yang kurang dia sukai, kru produksi sampai harus melakukan shoot ulang untuk beberapa adegan. Dan gak hanya itu ya, Oda Sensei pun memuji Inaki yang kita ketahui sebagai aktor yang memerankan Luffy. Karena Oda sendiri sebenarnya menyadari kalau ada beberapa perkataan yang terkesan kurang Luffy banget dari dialognya. Namun entah mengapa Oda menjelaskan ketika dialog itu dibawakan oleh Inaki, Oda merasa hal itu cocok dan bekerja dengan sangat baik saat dibawain. Belum lagi berkat beberapa kru produksi termasuk produser dari One Piece live action ini sebenarnya mereka juga fans real One Piece. Makanya mereka bisa lebih mudah diajak berkomunikasi tentang sesuatu hal yang tidak menghilangkan nilai dari serial One Piece ini, Ra. Well, dari apa yang udah Sensei katakan, kayak agak heran aja lah kalau beberapa momen emang terasa berbeda banget dengan versi teasernya. Karena emang selain ada beberapa momen yang sengaja diambil ulang, semua orang yang terlibat dalam pengerjaannya pasti gak mau ngebuat kecewa semua orang, apalagi khususnya para fans One Piece yang sudah menanti. Dan di trailer kali ini ya, momen itu dibuka dengan adegan yang sangat ikonik, dimana kita semua tentu kan gak mungkin lupa lah bagaimana momen sang mantan Raja Bajak Laut Goldie Roger dieksekusi di kampung halaman Lockdown. Ditambah dialog harta, ketenaran dan kekuatan yang emang menjadi ciri khas dari momen itu seakan sengaja dipertahankan. Karena momen itu sangat penting dan sudah melekat di benak seluruh fans One Piece, sehingga momen itu entah mengapa memiliki vibes yang sama dengan apa yang kita bayangkan ketika menonton serialnya. Terus kalau kalian ingat ya, dimana dari teaser sebelumnya aja kita udah dikasih peringatan kalau beberapa hal mungkin bakalan berbeda dengan jalan cerita dari serialnya. Karena kita tahu kan, tentu untuk kebutuhan film dan perbedaan durasi, beberapa momen harus mendapatkan penyesuaian. Sehingga satu hal yang paling mencolok dari momen eksekusi sang mantan Raja Bajak Laut di versi live actionnya, yaitu bagaimana kehadiran Garp yang menjadi sebuah perbedaan dengan apa yang kita ketahui di versi manga atau animenya. Namun, meski memiliki sedikit perbedaan, hal itu tetaplah terasa masuk akal. Karena di sini ya, Misteri sendiri baru mengerti maksud dari Oda Sensei tentang bagaimana setiap penyesuaian yang dibuat walau terasa berbeda tapi tetap dibuat make sense lah. Karena kalau dinilai secara logika, orang seberbahaya Roger dikawal oleh sang pahlawan angkatan laut di masa eksekusinya, tentu hal itu masih masuk di akal dan gak membuat sebuah perubahan pada inti dari cerita One Piece itu sendiri. Maka dari itu ya, perubahan atau perbedaan-perbedaan kayak gini memang harus kita wajari bakal ditemuin di versi live action, Re. Terus sebelum Mr. K lanjut, bagi yang komen terkait Rogernya kurang mirip apa-apalah, satu sisi Mr. K akui di awal-awal kita gak bisa bilang mirip, tapi untuk vibe-nya ketika tampil layar besar seperti ini ditunjukin senyuman dari Roger yang kelihatan emang bener-bener punya penyakit, itu vibe-nya udah Roger. Tapi terserah kalian sih mau nganggep kayak gimana. Yang jelas kalau di awal Mr. K emang kurang setuju pendekatan visual kurang, tapi action oke lah gitu aja. Oke, Re? Dan sebagai catatan, inget ini live action ya, Cok. Samurai X aja yang ibaratnya kalian anggap mirip dengan anime atau manga, sebenarnya kalian itu nonton serial manga atau anime lah, anime Samurai X atau enggak sih ya? Yang mirip tuh Samurai X doang, alias si Kenshin Himura doang ya. Yang paling mirip tuh Himura doang. Oke, catat sampai di sini, oke? Ya musuhnya ada yang mirip sih, yang pakai mumi, tapi yang lain enggak. Oke.
Lanjut kita bahas beberapa momen yang udah diperlihatkan terlebih dahulu secara garis besar. Kayak misal pertarungan dengan Alvida yang udah sedikit diperlihatkan di trailer ini juga. Lalu ada pertarungan di atas kapal Baratie. Terus kemunculan pertama kali dari Arlong plus momen Nami yang meminta tolong kepada Luffy. Yang mana kalau kalian ingat ya, kata Oda Sensei ya, momen itu terasa sangat sempurna meski dia menonton di versi live actionnya. Makanya tentu momen ini pun menjadi salah satu momen yang kita nanti-nanti ya ketika rilis di tanggal 31 Agustus nantinya. Next, sekarang kita pindah lihat dari segi pertarungan ya, dimana momen pertarungan tentu menjadi salah satu hal yang bakal dapat banyak sorotan. Karena di samping kemampuan di dunia One Piece yang bisa dianggap beberapa sempat terasa mustahil kita lihat di versi live action. Entah mengapa, setelah melihat beberapa cuplikan di trailer One Piece kali ini, kekuatan buah iblis seperti sangat pas ketika kita lihat di versi live action. Bayangin aja ya, kemampuan Buggy yang mungkin sedikit memberikan kita kesulitan karena dia memiliki kemampuan yang bisa menyebarkan anggota tubuh. Nyatanya, ketika kita sudah melihat sedikit momennya, hal itu bisa di-direct dengan sangat baik, sehingga hal ini membuat kita semua yakin kalau momen-momen yang kita rasa sulit, hal itu sudah bisa ditemukan solusinya oleh pihak produksi live action. Bahkan kemampuan Luffy seperti Gomu Gomu no Gatling Gun kita rasa masih sangat enak untuk disaksikan di versi live actionnya, sehingga gak ada sebuah keanehan yang terasa walau banyak CGI yang pastinya digunain. Bahkan CGI-nya yang kalian anggap bakal gagal kayak The Flash gak ada di sini lah, Mister gak temuin. Bahkan di saat apa ya, burung konyus hadir itu aja, itu CGI yang sangat gila sih, halus banget, beneran halus banget. Terus kalau soal momen-momen yang mungkin hanya menggunakan pedang atau bela diri doang, yang mana pertarungan dari Sanji dan Zoro lebih mengedepankan hal itu. Bisa kita lihat kan dari cuplikan pertarungan Zoro melawan Mihawk, ataupun saat Zoro mengayunkan pedangnya dan Sanji menendang musuh-musuhnya. Pertarungan seperti itu tentu bukan hal yang sulit untuk level produksi yang sebesar ini. Apalagi momen pertarungan di atas kapal juga, yang mana kita ketahui banyak momen yang melibatkan pertarungan di atas kapal. Entah itu benar-benar di atas decknya atau sebatas bertarung dengan kapal lain, momen itu pun berhasil dibuat dengan sangat baik kore. Lalu anyway ya, di samping semua itu, beberapa hal yang terasa One Piece banget, seperti obrolan-obrolan atau pertengkaran antar kru, momen itu pun menjadi salah satu hal yang disorot dengan sangat gila lah. Karena di trailernya pun diperlihatin satu momen yang menonjolkan adu mulut khas Sanji dan Zoro, yang mana hal itu memberikan kesan serial One Piece yang begitu kuat. Hal-hal seperti itu pastinya akan membuat orang-orang yang sudah mengikuti serial One Piece bakalan bisa lebih mudah untuk menerima versi live action dan sepertinya pihak produksi pun memang berpikiran akan hal yang sama. Pokoknya buat kalian semua yang belum lihat trailernya, cepetin deh nonton trailernya, karena banyak juga hal-hal detail lain yang bisa kalian sendiri nikmati di sana. Kayak misal di ending trailernya ya, dimana kita dikasih lihat poster buruan dari Foxy dan Bellamy, yang mana hal-hal kecil kayak gini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk dimasukkan ke trailer. Sayangnya untuk momen Seng sendiri belum banyak hal yang bisa kita lihat lagi, tapi untuk culunnya udah dapet sih, beneran dapet culunnya. Sehingga mungkin masih banyak momen yang disimpan juga. Karena kita tahu kan, di awal-awal serial One Piece berjalan, khususnya saat kilas balik ke Luffy yang masih kecil, banyak peran yang Shanks lakuin, mulai dari perkelahian di bar, lalu pertarungan dengan bandit gunung, sampai ke kehilangan tangan dan menggunakan haki raja. So overall ya, buat Mr. K sendiri, trailer One Piece versi live action benar-benar memperlihatkan ke kita semua bagaimana kerja keras dari semua tim produksi. Dan hasilnya emang beneran bikin kita semua puas. Atau kalau kalian nggak puas ya, Mr. K puas kok. Bahkan kalau boleh jujur, ekspektasi Mr. K sebenarnya nggak sebagus versi trailernya. Makanya waktu ngelihat versi trailernya bisa sebagus ini, ya sedikit harapan untuk versi live action One Piece semakin membesar, dan semoga aja kualitasnya emang gak turun dari versi trailernya ini. Dan untuk terkait yang protes, kalian Mr. K tahu bakal bertanya masalah Arlong. Oke, jujur Mr. K sepakat akan hal itu. Kalau dibilang untuk visualnya, vibe-nya niru Arlong apakah pas atau enggak, Mr. K jawab enggak. Ya, Mr. K jawab enggak, tapi kalau untuk nyeremin seperti Arlong dapat vibe-nya. Tapi untuk visual enggak lah. Tubuh Arlong kan sebenarnya lebih gede daripada Luffy, tapi di live action ini kayak kurang gitu loh ya. Dan emang ya seharusnya kalau misalnya boleh berpendapat, binaragawan yang harusnya meranin Arlong, tapi gak apa-apa lah. Kita lihat aja action dan story-nya. So untuk kalian para tiktoker atau kalian yang ibaratnya mungkin nge-head One Piece, udah Mr. K tunjukin tuh bagian yang perlu di-head ya. Arlong aja udah bagian Arlong dijadiin untuk konten aja bisa tuh. Daripada kalian repot-repot nyari, Mr. K udah bantu kan ya. Jadi gak perlu ragu, Arlongnya emang ya bisa overall kalau pakai bahasa kalian jelek lah gitu aja ya. Oke, well, menurut kalian sendiri gimana re? Apakah trailernya udah bisa bikin kalian yakin dan melebihi ekspektasi kalian yang dulu pernah dikecewain oleh live action?
So, gitu aja terkait breakdown live action kali ini, Re. Semoga kalian enjoy, dan kayaknya next bakal misalnya breakdown tuh Gear 5 live action. So, see you next time. Adios. Ya Karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.